Balik lagi di channel Kevin Aditya dalam segmen Toku Universe. Jadi teman-teman semua, segmen Toku Universe sudah mencapai episode 3. Dan di episode 3 kali ini kita bakal ngebahas episode 3 dari Kamen Rider Saber. Jadi kalian kalau belum nonton Kamen Rider Saber episode 3, buruan nonton supaya nggak bingung aku ngomong apa tentang topik-topik yang lagi asik di Kamen Rider Saber episode 3. Dan ada lagi nih, sebelum kalian nonton review Kamen Rider Saber episode 3 dari aku, jangan lupa subscribe sekarang juga channel aku ini dalam hitungan 1, 2, 3. Ngomongin episode 3 dari Kamen Rider Saber ya. Jadi di episode kali ini kita lebih difokuskan ke dua karakter baru, yaitu Ogami Ryo dan Kento. Nah, mereka di serial ini juga menjadi Kamen Rider juga. Ogami Ryo menjadi Kamen Rider Buster dan Kento menjadi Kamen Rider Espada, yaitu Kamen Rider Third Rider dari serial Kamen Rider Saber ini. Tapi untuk episode ini, si Kento ini belum henshin menjadi Espada. Nah, aku bakal ceritain dari awal sampai akhir episode 3 ini. Jadi di awal cerita episode 3 ini, si Kento masuk ke dalam toko bukunya Kamiyama Toma, memakai karpet terbang. Lantas semua orang yang ada di toko buku tersebut kaget kan, ini orang bisa dapat karpet terbang dari mana, kok bisa terbang sendiri gitu ya. Nah, si Kento ini langsung aja menyapa Toma, selayaknya teman akrab gitu ya. Ya seakan-akan mereka sudah kenal gitu, punya relasi gitu ya pokoknya. Ya intinya sih si Kento bilang dulu itu dia pernah main sama Toma. Ya pokoknya main dan membahas dongeng-dongeng yang sedang hits di masanya gitu ya. Nah di sini juga keselip dengan adegan humor yang tiba-tiba si Toma dan Kento flashback ke dongeng masa kecilnya, yaitu kalian bisa lihat sendiri di episode 3 ini ya. Jadi aku bingung, dia berimajinasi di kereta terus ketemu terus pelukan gitu ya. Nah di sini aku lihat Toma kan amnesia ya, jadi kayak sok kenal gitu ya kalau ketemu si Kento. Ya udahlah, mungkin itu temanku gitu ya dari masa lalu gitu. Itulah. Nah di sini si Mei ternyata juga naksir sama si Kento tersebut ya. Jadi si heroin ini kayaknya kayak ngasih pandangan gitu loh ke Third Rider-nya, yaitu Espada aka Kento gitu ya. Dia bilang itu ikemen gitu. Jadi kayaknya bakal ada love interest lah di episode selanjutnya. Gak tahu juga sih ya. Terus untuk Kento ini juga termasuk member Sword of Logos seperti Rintaro dan juga Ogami Ryo, si Buster itu ya. Nah di episode kali ini gak lupa juga ya, kita menampilkan kue eklar ya. Nah kue eklar ini kayaknya sebagai dessert atau makanan yang diperebutkan oleh orang-orang di toko buku Kamiyama gitu ya. Di sini kocak juga si Rintaro nggak dapat kue eklar, yang dapat malah si Kento, terus Kamiyama Toma dan Mei yang dapat eklarnya itu ya. Jadi si Rintaro itu pingin eklar tapi nggak dapat. Di sini masih banyak teka-teki ya yang masih kita harus pecahkan lagi. Sebenarnya saat Toma dan Kento serta temen ceweknya itu, yang nggak tahu ya, si kecil itu ya, itu dia kumpul itu terus ada kejadian apa? Soalnya di sini aku tangkep ya, si Kento ini kayak galau gitu loh pas dia ngomong sama si Sophia tentang keadaan di masa lalu dia sama Toma dan temen ceweknya itu. Di sini aku juga mau berpendapat apakah jika ada kejadian tersebut yang menimpa ketiga orang bocah tersebut juga berpengaruh ke amnesianya si Toma. Nah itu mungkin juga terjadi kan. Kemudian scene berlanjut ke Golem Megiddo yang sedang mengamuk, dan si Toma serta Rintaro ini sudah siap di TKP, jadi mau gebukin si Megiddo Golem itu. Nah nggak lama datang bukan bawa bapak sih, kita pertama lihat first impressionnya nih Rider bulky banget. Nah Kamen Rider tersebut adalah Kamen Rider Buster. Kamen Rider Buster ini adalah si Ogami Ryo tersebut. Nah di sini karakter dari Ogami Ryo adalah
bomber, oh bukan ya, bawa bapak, ya pokoknya veteran lah, veteran rider dan member Sword of Logos gitu ya. Di sini si Buster ini yang paling uniknya sendiri, jika datang ke tempat pertarungan, dia juga mengikut sertakan anaknya. Nah, di sini anaknya si Buster ada satu, yaitu namanya Ogami Sora gitu ya. Di sini lain daripada Kamen Rider yang sudah didebutkan di series Saber, equipment Henshin dari Buster berupa golok besar. Gak tahu namanya apa ya, pokoknya kalian bisa cek di Kamen Rider Wiki atau web resminya Kamen Rider, mungkin ada ya di situ. Dan gak lupa juga Wonder Red Book. Wonder Red Book-nya adalah Genmu Shinwa. Nah, perlu kalian tahu, Genmu Shinwa adalah makhluk mitologi Jepang yang digambarkan berupa kura-kura yang sedang terlilit ular. Itu juga termasuk ya, pokoknya hewan mitologi lah kalau kalian bisa bilang. Nah, konon katanya si Genmu Shinwa ini adalah makhluk penjaga pintu utara. Nggak tahu pintu utara pokoknya ya. Dan elemen dari Buster ini adalah tanah. Di sini ya uniknya itu, si Ogami Ryo aka Buster itu membawa satu orang anak untuk menemani dia bertarung, yaitu si Ogami Sora. Nah, di sini aku lihat ya, antara Rider dan satu anak. Kita bisa ambil referensi dari Drake dan Gon di series Kamen Rider Kabuto. Walaupun si Gon ini bukan anaknya Drake, tapi si Buster dan Sora ini termasuk salah satu paket ya di sini. Jadi kayak Rider dan partnernya yaitu satu orang anak. Buster ini memiliki karakter yang cenderung keras kepala. Ya pokoknya kayak dia itu sudah sok veteran lah. Pokoknya dia udah tahu gimana caranya bertarung kayak gitu. Dan nggak kelupaan di sini ada geng penjahatnya juga, si Storius, Regal, dan Caliber juga. Mereka membuat kekacauan lagi di episode ini dengan memanggil Megiddo. Nah, Megiddo yang dipanggil kali ini adalah Megiddo Hanzaki, atau kalian bisa sebut Hanzaki Megiddo. Nah, Megiddo ini berasal dari hewan salamander raksasa di Jepang, yang sudah terancam punah. Kalau teman-teman animal lovers bilangnya itu hewan appendix, atau hewan yang terancam punah gitu. Hewan ini juga menjadi subjek legenda dan macam-macam artwork di Jepang. Jadi kayak lukisan-lukisan, itu beberapa lukisan banyak itu mengambil inspirasi dari salamander raksasa di Jepang. Hewan ini memiliki hubungan mitos dengan makhluk kappa. Kalau kalian tahu makhluk kappa, mungkin kalian bisa cek di Google juga. Aku juga baru tahu kalau ada makhluk bernama kappa di Jepang ini ya. Pokoknya dia itu ada relation sama mitos makhluk kappa tersebut. Nah, untuk di episode ini tuh sebenarnya banyak clue-clue yang merujuknya ke makhluk kappa tersebut. Jadi di sini tuh ada hewan-hewan yang bertanggung jawab dengan adanya penampakan makhluk kappa, seperti salamander raksasa dan kura-kura. Nah, di sini kura-kura aku bisa wakilkan dengan tema Buster. Nah, si Kamen Rider Buster ini memiliki hewan mitos yaitu Genmu Shinwa. Genmu Shinwa itu adalah kura-kura darat ya. Kalau misalnya di WRB-nya itu mungkin versinya kura-kura darat. Kalau misalnya Genmu Shinwa yang asli itu adalah kura-kura air, yang hidupnya di air juga ya, biasa di tanah. Nah, di sini lanjut ya, di scene berikutnya si Ogami Ryo ini diajak ke toko buku Toma dan mengetahui kalau Toma itu adalah seorang yang mewarisi Keiken Reka. Seketika first impression si Ogami Ryo ke Toma ini turun ya, gara-gara si Toma ini adalah penulis buku atau novelis gitu ya. Dan dia tuh ngedumel juga, kenapa sih harus dia yang jadi Saber gitu, kenapa nggak orang lain aja gitu. Pokoknya dia itu sudah kena cap duluan gitu loh, gara-gara si Toma ini terlalu narsis menjadi novelis atau penulis buku. Di episode ini kita juga masih dikasih pertanyaan ya, kenapa si Ogami Ryo ini bertarung membawa anaknya. Nah, si Rintaro ini sempat nanya ya, kenapa kok masih sempat aja bawa anaknya ke medan perang. Nah, si Ogami Ryo ini menjawab dengan entengnya, ya karena aku kuat, makanya aku bisa melindungi anakku gitu. Nah, kita itu nggak tahu apa yang dimaksud dengan kuat yang dikatakan sama Ogami Ryo. Apakah
ini maksudnya dia pernah mendapatkan pengalaman yang buruk di masa lalu, makanya dia bawa anaknya terus ke medan perang. Lah kita juga nggak tahu kan, mungkin di episode selanjutnya bakal diketahui kenapa si Ogamirio ini bawa anaknya terus ke medan perang. Jadi di scene selanjutnya kita dikenalkan dengan karakter Ogami Sora. Nah di sini Ogami Sora ini adalah anak dari Ogamirio. Nah di sini dia itu mengatakan bahwa dia itu nggak suka dengan hal yang namanya buku. Dia aja nggak suka buku kan, padahal Sword of Logos ini identik dengan buku atau Wonderite Book. Dia nggak punya ketertarikan dengan buku, dan saat bapaknya si Ogamirio kembali ke markas Sword of Logos, dia nggak ikut bapaknya dan Rintaro untuk balik lagi ke markas Sword of Logos, dikarenakan dia bosan di sana. Nah di sini si Toma Kamiyama ini berjanji ke Sora bakal ngasih experience baru ke Sora ini saat membaca buku. Nah mungkin yang dikatakan si Toma ini ya imajinasi anaknya itu bakal bertambah, ataupun wawasannya itu makin luas gitu ya. Makanya kalian yang sering main TikTok jangan keterusan, baca buku lah sana ya. Jadi saat si Ogamirio ini ke markas Sword of Logos, si Sora ini diajak sama Mei keluar dari toko buku Kamiyama tersebut. Nah mereka jalan-jalan, dan suatu ketika itu ada kejadian si Megiddo tersebut itu ya, Hanzaki Megiddo ini membuat ulah. Pokoknya dia itu membuka Wonderite Book putih. Nah guna untuk menciptakan dunia baru, dan kita bisa lihat dia buat semacam jebakan ke orang-orang yang ada di kota tersebut ya. WRB putih tersebut itu juga memiliki efek, yaitu jika Wonderite Book tersebut dibuka oleh seseorang, maka orang yang membuka Wonderite Book tersebut akan hilang gitu. Ya mungkin hilangnya ke dimensi lain gitu, dan nggak jauh-jauh sih si Sora ini jadi korban Megiddo Hanzaki ini. Ya pokoknya diculik lah gitu. Karena tahu Sora diculik sama Megiddo itu, ya akhirnya si Buster ini murka gitu ya. Ya gimana sih kalau anaknya hilang, pasti orang tuanya pasti ini kan khawatir kan. Nah, pokoknya si Megiddo ini jadi buron Buster, Saber dan Blades. Nah pokoknya di sini kita bakal tahu fight scene dari Saber dan Blades menggunakan Wonderite Book yang kemarin didapat dari Ari Megiddo dan Kirigiris Megiddo. Jadi dapat 2 Wonderite Book ya, Jakun dan Peter Fantasista. Nah, di sini kita bakal dilihatin si Saber menggunakan item WRB Peter Fantasista pertama kali ya. Jadi dia nyoba ke slot Second Sword Driver, dan voila, dia jadi bagian tangan kirinya menjadi seperti Captain Hook yang ada di film Peter Pan. Nah, di sini si Saber ini istilahnya itu gagal gitu ya untuk menggunakan Wonderite Book Peter Fantasista. Mungkin gak cocok gitu. Si Blades ngomong, wah kamu gak cocok pakai Wonderite Book ini, jadi sini aku yang pakai gitu. Aku lebih cocok pakai Wonderite Book Peter Fantasista. Nah dicoba sama si Blades, dan ternyata si Blades ini bisa mengendalikan Wonderite Book Peter Fantasista lebih baik daripada si Saber. Nah si Saber juga nggak pengen rugi kan, akhirnya dia nyoba Wonderite Book Jakun no Damemonoki apa gitu pokoknya Wonderite Book Jakun gitu, dia coba di slotnya. Nah di sini dia ngomong, wah aku cocok kalau memakai Wonderite Book Jakun. Nah aku bingung nih di sini tuh, apakah Wonderite Book itu mempunyai kombinasi masing-masing gitu ya, seperti Full Battle itu kan kayak Rabbit dan Tank pasangannya, Gorilla dan Diamond gitu ya. Ya pokoknya mereka bertarung sama Hanzaki Megiddo-nya, mereka ngeluarin finisher Babi Book pokoknya ya. Tapi si Hanzaki Megiddo ini nggak mati gitu ya, nggak meledak gitu ya. Dan akhirnya si Buster ini turun tangan untuk menghancurin si Hanzaki Megiddo ya pokoknya. Nah itulah, sampai lupa gitu. Pokoknya dia henshin pakai Wonderite Book
Genmu Shinwa dan golok gedenya itu, nggak tahu namanya apa ya, Henshin. Dan CGI yang dipakai untuk Kamen Rider Buster ini kan elemennya tanah. Di sini kita diliatin kayak batu-batu terbang-terbang kayak gitu, muterin si Buster. Harusnya kura-kura apa melayang gitu ya, muteri gitu. Itu harusnya asik kayak gitu, tapi ya udahlah. Memang CGI-nya itu penuh dengan batu-batu yang melayang dan mengitari si Ogamirio itu, dan jadilah si Buster. Dan nggak pakai lama langsung Hisatsu kan si Kamen Rider Buster. Pokoknya itu Hisatsunya tuh kayak Shinken Red yang ada di Samurai Sentai Shinken Renja. Dia pakai reka batu apa gitu ya, yang pokoknya gede banget gitu, terus akhirnya di swing ke musuhnya dan meledak musuhnya. Itu yang keren sih dari si Buster gitu, ingatkan aku sama si Shinken Red yang ada di Samurai Sentai Shinken Renja. Dan ada kejadian aneh, yaitu saat Megiddo-nya ditebas sama Buster memakai Hisatsunya itu. Nah, si Megiddo ini nggak meledak dan menjadi WRB atau Wonder Red Book ya, seperti episode-episode sebelumnya. Nah, jadi ada kemungkinan si Hanzaki Megiddo ini masih hidup, atau ada Megiddo lain ya yang melanjutkan buku Wonder Red Book putih tersebut. Jadi si dunia nyata itu gak balik gitu ya, masih tetap menjadi dunia lain atau dunia fantasi, dan orang-orang yang disandra sama Megiddo tersebut gak balik, khususnya si Sora tersebut. Sora juga gak balik, dan si Saber ini kayaknya bakal disalahin sama Buster, kenapa kok gak jagain si Sora ini dengan benar gitu ya. Pokoknya ntar dimarah-marahin, dan episode selanjutnya kita bakal dikasih tahu si Kento Henshin jadi Kamen Rider Espada, dan Kamen Rider Saber bakal mencoba 3 Wonder Red Book sekaligus ke second sword-nya, yaitu Wonder Red Book Brave Dragon, kedua ada Nigel Hedgehog mungkin ya itu namanya, aku lupa, pokoknya landak-landak gitu, dan yang ketiga itu ada Peter Fantasista yang tangannya bisa jadi pengait Captain Hook. Nah, jadi sekian itu aja dari review Kamen Rider Saber episode 3. Untuk Kira Major mungkin lain waktu ya aku bakal ngebahas Kira Major, soalnya lagi sibuk banget, ada skripsi, ada tes TOEFL dan lainnya sebagai syarat kelulusan, jadi aku harus mempersiapkan itu. Jadi tenang aja, bakal dibahas, tapi nggak tahu itu kapan. Dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton Tokyo Universe dari episode 1 sampai 3 ini. Aku sangat mengapresiasi kalian untuk nonton reviewku ini. Mungkin ini hanya review kecil-kecilan dari aku ya, tapi ini sudah yang terbaik dari aku untuk permulaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sharing juga ke teman-teman yang suka Tokusatsu ataupun Kamen Rider ya. Di sini aku Kevin pamit, dadah.